Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami di sini akan mempresentasikan tentang hakikat evaluasi pembelajaran pada mata kuliah evaluasi pembelajaran biologi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan Alfiah Erawati, Vicky Wafar Amali, Meviki Zunaina, dan Indria Arganing Tias. Selamat menikmati presentasi dari kami teman-teman. Terima kasih. Selamat pagi. Yang pertama yaitu ada pengertian evaluasi. Evaluasi merupakan suatu proses untuk merencanakan, memperoleh, dan menyediakan sebuah informasi yang sangat diperlukan untuk berbagai macam alternatif keputusan. Nah, sedangkan evaluasi pembelajaran pada dasarnya bukan hanya sebuah proses dari menilai hasil belajar, tetapi juga proses-proses yang dilalui oleh pendidik dan peserta didik dalam keseluruhan proses pembelajaran. Di dalam buku yang berjudul Measurement and Evaluation in Education and Physiology yang dituliskan oleh William, istilah dari evaluasi ini tergabung bersangkutan dengan istilah tes, measurement, evaluation, dan assessment. Yang pertama yaitu ada tes. Tes yaitu sebuah proses membuat dan mengajukan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab. Sedangkan measurement atau pengukuran yaitu dengan menggunakan observasi, skala, rating, atau alat lain untuk memperoleh informasi dalam bentuk kuantitas. Yang selanjutnya yaitu ada evaluasi, yaitu proses penggambaran dan penyempurnaan informasi yang berguna untuk menetapkan alternatif. Nah, di evaluasi ini bisa mencakup sebuah arti tes dan juga arti dari pengukuran, dan bisa juga berarti di luar keduanya. Hasil dari evaluasi ini dapat memberi sebuah keputusan yang profesional sehingga seseorang dapat mengevaluasi baik dengan data kuantitatif maupun data kualitatif. Yang selanjutnya yaitu ada assessment atau penilaian, yaitu berguna untuk memberikan diagnosis terhadap suatu problem seseorang yang dapat dinilai atau dievaluasi. Selanjutnya ada proses evaluasi dalam pendidikan. Dalam proses evaluasi pendidikan ini mencakup 4 hal. Yang pertama yaitu ada sebuah input. Input merupakan sebuah bahan mentah yang dimasukkan ke dalam transformasi. Input ini merupakan proses awal dari sebuah evaluasi pendidikan. Dalam dunia sekolah, yang dimaksud dengan input ini adalah calon peserta didik yang akan memasuki sekolah. Sebelum memasuki suatu tingkat sekolah tersebut, calon peserta didik dinilai terlebih dahulu kemampuannya. Penilaian itu bertujuan untuk menentukan mampu atau tidaknya calon peserta didik tersebut mengikuti pembelajaran dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikannya. Yang selanjutnya, kedua ada transformasi. Transformasi merupakan sebuah mesin atau alat yang bertugas untuk mengubah bahan mentah tersebut menjadi bahan jadi. Nah, dalam dunia sekolah tersebut yang dimaksud dengan transformasi. Bahan jadi yang diharapkan dari transformasi sekolah itu yaitu peserta didik lulusan telah mampu ditentukan oleh beberapa faktor akibat pekerjaan dengan unsur yaitu guru dan personal lainnya, metode mengajar, sarana penunjang, dan juga sistem administrasi. Proses selanjutnya yang ketiga yaitu adalah output. Output merupakan sebuah bahan jadi yang merupakan hasil transformasi. Dalam dunia sekolah, yang dimaksud dengan output adalah peserta didik lulusan sekolah yang bersangkutan untuk dapat menentukan lulus atau tidaknya peserta didik perlu dilakukan sebuah kegiatan penilaian. Proses yang terakhir yang keempat yaitu adalah umpan balik atau feedback, yaitu segala informasi baik yang menyangkut output maupun transformasinya. Umpan balik ini diperlukan untuk memperbaiki sebuah input ataupun transformasi. Dalam dunia sekolah, lulusan yang kurang bermutu atau yang tidak siap pakai dan belum memenuhi harapan akan menggugah semua pihak untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan penyebab kurang bermutunya lulusan tersebut. Dengan pertimbangan seperti input yang kurang baik
kualitasnya, guru dan personal yang kurang tepat, materi yang tidak atau kurang cocok, metode mengajar kurang sarana penunjang, dan mungkin karena sistem administrasi yang kurang tepat. Maka dari itu, jelas bahwa penilaian di sekolah meliputi banyak segi, seperti calon peserta didik, guru, metode pengajaran, lulusan, dan proses pendidikan secara menyeluruh turut menentukan perannya masing-masing. Kemudian yang ketiga, ada ciri-ciri evaluasi dalam pendidikan. Nah, menurut Siti Mania, evaluasi dalam pendidikan terhadap hasil belajar peserta didik memiliki beberapa ciri khas yang dapat membedakannya dengan kegiatan lainnya. Ciri-ciri tersebut yaitu yang pertama, kegiatan pengukuran dalam dunia pendidikan dilakukan secara tidak langsung, yang artinya untuk menentukan mana peserta didik yang memiliki kemampuan akademik tinggi atau pintar. Maka yang dapat diukur adalah gejala yang mengindikasikan kepintaran yang dimiliki oleh peserta didik yang bersangkutan. Contohnya, untuk mengetahui tingkat intelijen seorang anak, intelijen tersebut dapat ditentukan dengan menggunakan kemampuan IQ setiap individu manusia. Kemudian yang kedua, kegiatan pengukuran dalam dunia pendidikan pada umumnya menggunakan ukuran-ukuran yang bersifat kualitatif. Contohnya yaitu dari hasil pengukuran seseorang mempunyai IQ 125, sedangkan seseorang yang satunya memiliki IQ 105. Nah, dengan demikian maka dapat digolongkan sebagai anak yang pandai dengan memiliki IQ 125, sedangkan anak yang normal dengan IQ 105. Kemudian yang ketiga, kegiatan pengukuran dari hasil belajar pada umumnya menggunakan unit-unit satuan yang tetap. Penggunaan unit-unit ini didasarkan pada teori yang menyatakan bahwa setiap populasi peserta didik yang heterogen, artinya yang bermacam-macam. Kemudian yang keempat, prestasi yang dicapai oleh para peserta didik dari waktu ke waktu itu bersifat relatif. Contohnya, hasil ulangan yang diperoleh siswa A hari Senin adalah 80, hasil hari Selasa 90, tetapi hasil ulangan dari Sabtu hanya 50. Nah, ketidaktepatan hasil penilaian ini disebabkan karena beberapa faktor. Kemudian yang kelima, kegiatan evaluasi dalam dunia pendidikan sangat sulit untuk menghindari kejadian kekeliruan pengukuran. Nah, kekeliruan dalam pengukuran tersebut menurut Ilyas 2020 yaitu yang pertama, kekeliruan sampling atau sampling error. Nah, ini terjadi karena guru keliru menentukan butir-butir soal sebagai sampel dari materi yang telah dipelajari dan seharusnya diujikan. Nah, kekeliruan ini berimbas pada nanti hasil kekeliruan pengukuran tersebut. Kemudian B, yaitu scoring error atau kekeliruan dalam melakukan penskoran. Kekeliruan ini bisa saja terjadi jika guru tersebut keliru dalam memperkalikan jumlah jawaban betul dengan bobot jawaban yang telah dijawab oleh siswa. Kekeliruan dalam menjumlahkan skor, kekeliruan dalam menentukan bobot jawaban betul. Kemudian C, ranking error atau kekeliruan dalam menentukan ranking. Ini mengandung arti kekeliruan yang diperbuat oleh pemberi skor, yaitu guru atau dosen, dalam menentukan urutan kedudukan skor yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik dalam suatu ujian. Mungkin contohnya itu seperti si A itu memperoleh skor 100, sedangkan si B memperoleh skor 80. Nah, yang diurutkan yang nomor 1 itu yang skor 80, sedangkan urutan nomor 2 itu skor 100. Nah, itu salah atau disebut dengan kekeliruan dalam menentukan ranking. Karena ranking yang pertama, ranking yang
lebih bagus, lebih tinggi itu adalah siswa yang memiliki jumlah atau skor tinggi. Kemudian D yaitu guessing error atau kekeliruan karena tebakan. Nah, di sini terjadi sebagai akibat adanya spekulasi di kalangan testi dalam merespons butir-butir soal yang diajukan kepada mereka. Contohnya itu terkadang ada peserta didik yang tidak memahami soal, tetapi mereka itu bisa mendapatkan nilai yang bagus. Nah, dari nilai bagus yang diperoleh itu dikarenakan secara kebetulan saja. Fungsi dan tujuan. Tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran secara umum adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran yang meliputi tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, maupun sistem penilaian itu sendiri. Yang berikutnya yaitu tujuan penilaian menurut Arifin. Yang pertama ada keeping track, yaitu untuk melacak dan menelusuri proses belajar peserta didik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan. Untuk itu, guru harus mengumpulkan data dan informasi dalam kurun waktu tertentu melalui berbagai jenis dan teknik penilaian untuk memperoleh gambaran tentang pencapaian kemajuan belajar peserta didik. Yang kedua yaitu ada checking up, yaitu untuk mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dan kekurangan-kekurangan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Dengan kata lain, guru perlu melakukan penilaian untuk mengetahui bagian mana dari materi yang sudah dikuasai peserta didik dan bagian mana dari materi yang belum dikuasai. Yang ketiga ada finding out, yaitu untuk mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga guru dapat dengan cepat mencari alternatif solusinya. Yang keempat yaitu ada summing up, yaitu untuk menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Hasil penyimpulan ini dapat digunakan guru untuk menyusun laporan kemajuan belajar ke berbagai pihak yang berkepentingan. Yang berikutnya yaitu ada fungsi penilaian. Yang pertama adalah penilaian berfungsi selektif. Dengan cara mengadakan penilaian, guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi atau penilaian terhadap peserta didiknya. Yang kedua yaitu penilaian berfungsi diagnostik. Apabila alat yang digunakan dalam penilaian cukup memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasilnya guru akan mengetahui kelemahan peserta didik. Yang ketiga yaitu penilaian berfungsi sebagai penempatan. Setiap peserta didik sejak lahirnya telah membawa bakat sendiri-sendiri, sehingga pelajaran akan lebih efektif apabila disesuaikan dengan pembawaannya yang ada. Yang terakhir yaitu penilaian berfungsi sebagai pengukuran keberhasilan. Fungsi dari penilaian dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. Selain itu juga, penilaian juga berfungsi bagi semua pihak pemangku kepentingan, mulai dari peserta didik, tenaga pengajar, sekolah, dan juga masyarakat. Yang selanjutnya merupakan objek evaluasi pendidikan, di mana aspek-aspek yang diperlukan dalam evaluasi terhadap peserta didik yaitu meliputi yang pertama aspek tentang berpikir, di mana yang termasuk dalam aspek tentang berpikir yaitu seperti inteligensi, ingatan, cara menginterupsi data, prinsip-prinsip pekerjaan pemikiran logis. Yang selanjutnya merupakan perasaan sosial, yang termasuk dalam perasaan sosial yaitu bagaimana cara bergaul, cara pemecahan nilai-nilai sosial, cara menghadapi dan cara berpartisipasi dalam kenyataan sosial. Yang selanjutnya merupakan keyakinan sosial dan kewarganegaraan, di mana keyakinan sosial dan kewargaan ini menyangkut pandangan hidupnya terhadap masalah-masalah sosial, politik, dan ekonomi. Yang selanjutnya merupakan apresiasi seni dan budaya. Yang selanjutnya minat, bakat, dan hobi. Dan yang terakhir merupakan perkembangan sosial dan bersama. Sedangkan menurut Benjamin S. Bloom yang membagi objek penilaian ke dalam 3 domain, yaitu aspek kognitif, ranah afektif, dan yang terakhir ranah psikomotorik.
Yang pertama merupakan aspek kognitif, di mana aspek kognitif ini merupakan aspek yang berkaitan dengan kemampuan berpikir, seperti segala sesuatu yang menyangkut aktivitas otak merupakan termasuk ranah kognitif. Kognitif meliputi beberapa jenjang, yaitu jenjang yang pertama merupakan knowledge atau pengetahuan, yang kedua tentang pemahaman atau comprehension, yang ketiga merupakan penerapan atau application, yang keempat analisis, yang kelima merupakan sintesis, dan yang terakhir merupakan evaluasi. Dan yang kedua merupakan ranah afektif, di mana ranah afektif ini merupakan yang berhubungan dengan sikap dan nilai, di mana ada beberapa jenis ranah afektif sebagai hasil belajar kategorinya dimulai dari tingkat yang paling mendasar atau sederhana sampai dengan tingkat yang kompleks. Yang pertama merupakan receiving atau attending, yang kedua merupakan responding atau jawaban, yang ketiga merupakan following atau penilaian, yang keempat merupakan organisasi, dan yang terakhir merupakan karakteristik nilai atau internalisasi tentang nilai. Dan yang terakhir merupakan ranah psikomotorik, di mana ranah psikomotorik ini merupakan hasil belajar psikomotorik tampak dalam bentuk keterampilan atau skill dan kemampuan bertindak individu. Nah, di dalam bentuk keterampilan atau skill itu sendiri dibagi menjadi 6, yaitu merupakan gerakan refleks atau keterampilan pada gerakan yang tidak sadar. Yang kedua merupakan keterampilan pada gerakan-gerakan dasar. Yang ketiga merupakan kemampuan spiritual yang termasuk di dalamnya membedakan antara visual, auditif, motoris, dan lain-lain. Yang keempat merupakan kemampuan di bidang fisik, misalnya kekuatan, keharmonisan, dan ketepatan. Yang kelima merupakan gerakan-gerakan skill, mulai dari keterampilan sederhana sampai dengan keterampilan yang kompleks. Yang keenam merupakan kemampuan yang berkenan dengan komunikasi non-dikursif seperti gerakan ekspresif dan interpretatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.